Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini ingin sharing kepada Bapak Ibu Saudara, judulnya Bersaksi Bapak Ibu Saudara ya. Judulnya Bersaksi. Nah, em, kita tahu bahwa bersaksi ini bagian dari perintah Tuhan. Kita memang diminta untuk bersaksi ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kita bersaksi? Ya, karena saksi itu penting, Bapak Ibu Saudara ya. Kita diurapi, dipenuhi Roh Kudus seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak-bapak sebelumnya bahwa bersaksi ini karena untuk bersaksilah maka Roh Kudus diberikan kepada kita, memenuhi kita. Ya, kemudian bahwa Kitab Wahyu juga mengatakan bahwa eh, iblis itu dikalahkan oleh kesaksian kita, gitu ya. Jadi kesaksian itu sebagai sebuah senjata yang bisa mengalahkan iblis, ya. Maka bersaksi ini penting, Bapak Ibu Saudara, bersaksi ini penting, ya. Seringkali kita ini melupakan bahwa bersaksi ini sangat penting, gitu. Tetapi ini penting sekali. Dan ketika kita bersaksi, Bapak Ibu Saudara, itu orang tidak dapat membantah karena apa yang kita saksikan, apa yang kita ceritakan itu benar. Karena itu kita alami, kita merasakannya, kita eh, betul-betul sebagai di situ sebagai orang yang mengalami, melihat ya di kejadian itu sehingga penuh kuasa kesaksian kita itu. Karena kita sendiri yang mengalami, maka itu Alkitab melarang bersaksi dusta. Karena itu tidak berkuasa kalau saksi dusta itu. Tetapi kalau apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di situ, kita saksikan, maka eh, penuh kuasa kesaksian itu. Ya, itu luar biasa sekali. Ya, itu kebenaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita untuk bersaksi apa yang sudah Tuhan kerjakan eh, kepada kita. Bersaksi itu mudah sekali, tetapi jarang sekali orang menyaksikan itu gitu ya. Nah, kita mulai ya bersaksi. Saksi itu adalah dari kata saksi orang yang melihat, orang yang mengetahui, orang yang merasakan mungkin ya, mendengar sebuah peristiwa atau kejadian secara langsung gitu ya, gitu. Atau orang yang memberikan keterangan dari sebuah kejadian itu saksi ya, saksi demikian. Jadi ketika kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara ya, kita diselamatkan, kita menerima Tuhan Yesus, lalu hidup kita berubah, lalu hidup kita ini menjadi sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya merasakan dan melihat hidup kita ini berubah, hidup kita ini menjadi indah, hidup kita ini menjadi berbeda, maka Bapak Ibu Saudara itu pekerjaan Tuhan Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Allah kita yang satu ini mengerjakan hidup kita, maka ketika itu kita saksikan, kita kesaksian itu penuh kuasa, tidak berdusta, tidak bohong. Nah, kita perlu menyaksikan karena kita memang saksi dari perbuatan Tuhan itu. Saya mengatakannya seperti Paulus di Alkitab mengatakannya, aku adalah saksi bagi Yesus Kristus, perbuatannya, kematiannya, kebangkitannya, itu benar nyata dalam hidup setiap kita. Ya, terbukti apa? Hidup kita berubah, hidup kita tidak sama lagi, hidup kita
berbeda. Nah, kita akan melihat satu ayat firman Tuhan yang kita teliti, kita lihat, saudara-saudaraku, ternyata eh, banyak sekali ayat-ayat yang eh, menyatakan bahwa itu secara tidak langsung adalah orang ini melakukan, menceritakan, menyaksikan kejadian-kejadian yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, ya. Nah, saya hanya mengambil satu ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ya, Markus 1 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, ini adalah orang yang sakit, Bapak Ibu Saudara, ya, dan lalu Tuhan sembuhkan. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, Tuhan Yesus di situ dengan keras melarang dia jangan menceritakan. Tetapi perbuatan baik Tuhan Yesus itu tidak dapat dibendung, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ketika orang ini sembuh, saudara-saudaraku, orang bersuka cita, orang ini bersuka cita, lalu cerita kemana-mana. Dia menceritakan apa yang dia alami itu, saudara-saudaraku, sehingga saudara-saudaraku, banyak orang terus datang kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, karena kesaksian, karena cerita, saudara-saudaraku, dari orang ini. Jadi orang ini mengalami perubahan, saudara-saudaraku, karena dijamah oleh Tuhan, ya, sehingga dia cerita sangat mudah sekali, saudara-saudara, ya. Saya pada waktu itu hidup saya ini wah, ndak karuan, wis ndak tertata, misalkan begitu, ya, saudara-saudara, saya ndak tertata hidupnya, tapi begitu kenal Tuhan, saya dulu ndak pernah baca Alkitab, sekarang saya rajin baca Alkitab. Nah, orang ndak bisa berbantah lagi karena memang dulu hidupnya itu kacau, tapi begitu menerima Tuhan Yesus, mengenal di jamaah Tuhan Yesus, hidup kita ini jadi berubah. Nah, ketika itu disaksikan, ketika itu diceritakan, ketika itu di-share, maka itu penuh kuasa. Nah, itulah kesaksian, Bapak Ibu. Apa yang dikerjakan oleh orang sakit, apa ini namanya itu? Eh, Orang sakit, apa itu, saudara-saudaraku, itu, maka eh, orang melihat, oh ya benar, ini orang ini pada waktu itu ini orang sakitnya gila ini. Kita tidak mau dekat-dekat sama dia, nular. Tapi Tuhan, dia kok bisa sembuh. Nah, disiarkan, saudara-saudaraku, diceritakan perubahan hidupnya itu, maka mengakibatkan saudara-saudaraku banyak orang datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Ini ayat itu menceritakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Maka banyak orang datang kepada Yesus. Nah, mari kita lihat bagaimana, saudara-saudaraku, padahal tuh Yesus justru karena cerita orang ini, Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Bisa kacau itu kota. Bisa semua orang bisa, wah, tumprek buek, saudaraku, perhatiannya kepada Yesus, dan kota bisa caos, saudara-saudara. Maka ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi. Tetapi Alkitab mengatakan ayat ini memberi keterangan, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Karena kesaksian dari satu orang ini yang terus-menerus mengerjakannya. Nah, apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita lakukan hari ini dan sepanjang hidup kita adalah apa yang telah Yesus buat kepada hidup kita, kita saksikan. Nah, poin to poinnya bagi kita adalah, saudara-saudaraku, yang pertama adalah menceritakan sebuah kejadian apa yang kita alami, yang dikerjakan Yesus atas hidup kita, ya. Tetapi Alkitab tadi mengatakan, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa. Peristiwa apa yang dialaminya itu? Peristiwa apa yang kesembuhan itu, peristiwa perubahan dalam tubuhnya itu disaksikan bagi teman-teman, bagi saudara,
bagi orang dekat gitu ya. Maka kemarin saya bagikan itu saudara-saudara Petrus, saudara Yakobus, saudara-saudara itu dibawa kepada Tuhan Yesus, saudaraku dengan cara menyaksikan itu gitu ya, saudara-saudara. Jadi yang pertama adalah mari kita buka mulut kita untuk menceritakan. Ini bukan mengkristenkan Bapak Ibu Saudara, kita hanya menceritakan, kita hanya menyaksikan. Ya, saudara-saudaraku. Yang kedua adalah memperluas saudara-saudaraku cerita atau pengalaman menceritakan terus-menerus saudara-saudaraku. Ya, jadi orang itu setelah berubah, dia bukan hanya menceritakan peristiwanya, tapi Alkitab mengatakan, firman Tuhan ayat ini mengatakan, malah dia memblow up itu, menyebarkannya kemana-mana. Berarti bukan satu kali aja orang itu, tetapi kemana-mana dia menceritakan, menyaksikan cerita perubahan hidupnya itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini luar biasa, saudara sudah merubah. Dan ketika saudaraku terus-menerus menceritakan, saudara-saudaraku itu tadi yang membuat Yesus nggak bisa terang-terangan masuk dalam kota. Apa maksudnya? Saudara-saudaraku, Yesus menunggu di luar di tempat yang sepi supaya kita berdoa dan bersabar menunggu sampai ada perubahan dari kesaksian kita. Kita perlu berdoa pagi hari ini bagi orang-orang yang sudah mendengar kesaksian kita. Kita perlu, saudara-saudaraku, mendoakan supaya kesaksian kita itu menjadi sebuah eh, cerita yang jelas, terang, saudara-saudaraku, benar, sehingga orang mau datang kepada Yesus mengalami hal yang sama. Nah, yang terakhir, saudaraku, selain dari kita berdoa, menunggu sampai ada perubahan, Tuhan menjamah, Tuhan melawat, saudara-saudaraku ya, orang-orang adalah saudaraku yang keempat, hasil dari sebuah kesaksian itu tidak dapat dipungkiri, walaupun mungkin butuh waktu yang tidak kita pastikan kapan, orang akan datang, saudara-saudaraku, tetapi yang jelas Alkitab menulis dari sebuah kesaksian orang ini yang terus-menerus dikerjakan. Ayat ini mengatakan, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaksi, mari kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, cerita-cerita mungkin pagi Bapak, Ibu, Saudara membaca firman Tuhan dan firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi perubahan dalam hidup kita, menjadi jalan yang mudah bagi kita. Mari kita ceritakan kepada saudara-saudara dekat kita, teman kita, saudara-saudaraku, menceritakan nilai-nilai yang berubah itu kepada teman-teman kita. Itulah kita sedang bersaksi apa yang kita sudah alami dengan Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita ceritakan. Itulah kita bersaksi, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak berdusta. Mari kita berdoa.